Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Utami, mahasiswa Tadris Biologi 5A dengan nomor NIM 2210204002. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi mengenai proses fertilisasi hingga kehamilan. Nah, tujuannya untuk melengkapi atau tugas akhir dari mata kuliah struktur perkembangan hewan. Selamat menyaksikan. Baiklah, tahap pertama pada proses fertilisasi yaitu adalah pembentukan sperma dan ovum. Nah, yang pertama pada sistem reproduksi pada laki-laki yaitu testis. Testis ini menghasilkan sperma melalui proses yang namanya spermatogenesis. Nah, selanjutnya pada reproduksi wanita, ovarium ini menghasilkan ovum atau sel telur melalui proses yang namanya oogenesis. Seperti yang selanjutnya adalah proses transportasi. Nah, pada sistem wanita tadi, ovum kemudian dilepas dari ovarium dan masuk ke tuba falopi. Nah, kalau pada sistem laki-laki tadi, sperma kemudian bergerak dari vas deferens ke uretra dan keluar dari tubuh laki-laki. Nah, selanjutnya sperma berenang menuju tuba falopi ke tempat ovum berada. Ada fertilisasi. Penetralisasi ini adalah proses ketika sperma mampu menembus lapisan pelindung ovum atau yang namanya zona pellucida menggunakan enzim akrosom. Kemudian sperma dan ovum bergabung menjadi zigot. Nah, zigot itu terbentuk dari 46 kromosom yang 23 pasang dari ayah dan 23 pasang dari ibu. Nah, setelah proses pembentukan zigot tadi, selanjutnya proses pembentukan embrio, yang mana zigot membelah menjadi 2-4 sel yang disebut dengan blastomer. Kemudian membentuk morula, yaitu sel-sel blastomer bergabung membentuk morula. Nah, selanjutnya morula berkembang menjadi blastokista. Nah, setelah embrio terbentuk tadi, selanjutnya ada proses implantasi, yang mana blastokista yang terbentuk dari embrio tadi bergerak menuju rahim. Kemudian blastokista ini menempel di dinding rahim yang bernama endometrium. Kemudian blastokista ini berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada pembentukan janin. Nah, pada gastrulasi tadi kan ada 3 lapisan. Yang pertama ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, pada tahapan yang pertama itu pembentukan lapisan pada endoderm, yaitu lapisan dalam, yang mana terletak di bagian paling dalam dari embrio, yang mana akan berkembang menjadi epitelium seperti saluran pencernaan, mulut, tenggorokan, lambung, dan usus. Selanjutnya ada hati, pankreas, paru-paru, dan sistem pernapasan lainnya. Adapun kelenjar tirokoid dan kelenjar lainnya. Ada lapisan mesoderm. Ini adalah lapisan tengah, yang mana letaknya ada di antara ektoderm dan endoderm karena letaknya di tengah. Nah, pada lapisan ini berkembang menjadi otot, tulang kartilago, darah, pembuluh darah, ginjal, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Terakhir itu ada ektoderm, itu merupakan lapisan yang luar, yang mana letaknya paling luar dari embrio, yang mana setelah terjadinya proses pada lapisan endoderm dan mesoderm ini, selanjutnya terakhir pada bagian endoderm yang membentuk kulit, rambut, sistem saraf, pusat,
otak, dan sumsum tulang belakang, mata, telinga, hidung, gigi, dan lidah. Nah, setelah terjadinya proses pada tahapan granulasi ini, maka terbentuklah janin. Terima kasih.